Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gatras dan selamat berjumpa lagi di konten ATB. Jadi untuk kalian yang baru saja bergabung atau kalian yang baru saja mungkin mengikuti channel Gatras ini, jadi konten ATB ini adalah konten seputar isu-isu atau konten yang membahas seputar perkembangan dunia perbusan ya teman-teman. Jadi di konten ATB ini aku akan membahas segala sesuatu tentang perkembangan dunia transportasi khususnya bus, dan judulnya itu adalah ATB ya, atau apapun tentang bus. Dan pada episode kali ini aku akan membawakan sebuah materi diskusi ya. Jadi materi diskusi ini aku akan membahas salah satu perusahaan otobus ya. Jadi perusahaan otobus ini termasuk salah satu perusahaan otobus legendaris di Indonesia yang sudah lama menghiasi dunia transportasi bus teman-teman. Jadi kenapa aku memilih tema membahas PO ini, karena menurutku perusahaan otobus ini menarik untuk dibahas ya. Jadi perusahaan otobus legendaris yang semakin kesini itu semakin berkembang dan berubah menjadi perusahaan otobus yang semakin disegani di Indonesia teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Oke, sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe channel Gatras, jangan lupa subscribe dulu channel Gatras dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gatras. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi pada episode kali ini aku akan membahas salah satu perusahaan otobus legendaris yang biasa disebut dengan Sultan Palur. Jadi mungkin kalian sudah paham ya, ketika aku menyebutkan Sultan Palur berarti arahnya adalah ke perusahaan otobus Rosalia Indah. Jadi kenapa sih perusahaan otobus Rosalia Indah ini aku bahas di konten ATB kali ini? Karena menurutku ya teman-teman, menurutku perusahaan otobus Rosalia Indah ini semakin kesini itu perkembangannya semakin pesat ya. Dan salah satu PO legendaris yang mampu bertahan menghadapi kerasnya atau ketatnya persaingan di dunia transportasi bus, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera ya teman-teman. Jadi perusahaan Rosalia Indah ini bisa dibilang pionir ataupun trendsetter perusahaan-perusahaan otobus, baik perusahaan otobus yang baru maupun yang lama dalam berinovasi teman-teman. Oke, sedikit flashback ya teman-teman. Jadi perusahaan otobus Rosalia Indah ini bermula atau berawal dari perusahaan travel ya teman-teman. Jadi dulu itu awalnya tahun 1983-an. Jadi Bapak Justinus Suroso itu mendirikan sebuah biro atau jasa travel yang melayani penumpang dari Jogja ke Malang maupun daerah Blitar dan sekitarnya teman-teman. Lalu dalam perkembangannya perusahaan ini akhirnya mampu membeli kalau nggak salah itu 5 unit big bus ya, dan melayani penumpang reguler di layanan antar kota, antar provinsi teman-teman. Dan hingga sampai dengan saat ini perusahaan Rosalia Indah ini berkembang pesat ya teman-teman, menjadi salah satu perusahaan otobus raksasa yang masih eksis dan masih bisa dibilang masih berjaya di era yang sekarang ini ya. Di saat kompetitor-kompetitornya yang lain itu sudah mulai menurun dan bahkan beberapa itu sudah bisa dibilang off atau sudah tidak aktif melayani ya teman-teman. Dan PO Rosalia Indah ini sendiri sampai dengan saat ini masih eksis dan semakin besar teman-teman. Jadi apa sih yang menjadikan PO Rosalia Indah ini semakin kesini semakin dicintai dan diminati oleh penumpang, baik itu penumpang yang memang sudah terbiasa menggunakan jasa transportasi bus ataupun penumpang yang baru saja atau bisa dibilang entry level ya, baru saja menggunakan transportasi bus. Kenapa sih Rosalia Indah ini sangat cocok bagi teman-teman para pengguna transportasi yang sebelumnya belum pernah menggunakan transportasi bus lalu menggunakan transportasi bus?
Oke teman-teman, di pembahasan pertama ya, mungkin kenapa sih Rosalia Indah itu sampai dengan saat ini masih eksis dan bahkan berkembang sangat pesat dan menjadi perusahaan otobus yang sangat besar dan disegani di Indonesia ya teman-teman. Jadi yang pertama itu mungkin faktor yang paling mempengaruhi menurutku adalah Rosalia Indah ini dimanapun dia tempatnya berada, dimanapun dia berekspansi jalur, selalu memiliki pool dan ruang tunggu sendiri untuk para penumpangnya teman-teman. Jadi ini menurutku sangat paling berpengaruh ya di era saat ini, apalagi kalau untuk penumpang awam ketika sudah dengar terminal dan bus itu biasanya sudah apa ya, bisa dibilang mentalnya itu sudah down ya teman-teman, karena sampai dengan hari ini mungkin itu di beberapa terminal tertentu itu masih menjadi momok ya bagi para penumpang-penumpang yang memang masih awam dengan transportasi bus. Tetapi untuk Rosalia Indah sendiri itu sampai dengan hari ini dimanapun kotanya dia berekspansi, itu dia selalu menyediakan pool dan ruang tunggu yang nyaman untuk penumpangnya teman-teman. Jadi penumpang itu tinggal datang ke pool, baik yang sudah beli tiket via online atau via web ataupun via aplikasi, ataupun yang belum ya. Jadi ke sana tinggal beli tiket dan menukarkan tiket lalu menunggu armadanya teman-teman. Nanti di sana kalian pasti diarahkan oleh petugas yang ada di sana. Jadi penumpang itu tidak perlu merasa was-was ya teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan naik dari terminal itu perbedaannya memang sangat jauh. Dan inovasi ini yang sekarang itu banyak ditiru oleh perusahaan-perusahaan otobus yang baru maupun perusahaan otobus yang sebelumnya memang sudah ada ya teman-teman. Jadi sekarang itu mulai banyak perusahaan-perusahaan otobus yang meniru inovasi Rosalia Indah ini. Memang untuk inovasi ini memang kalau untuk perusahaan-perusahaan otobus yang nanggung menurutku memang agak berat ya teman-teman. Karena pasti membutuhkan modal yang sangat besar ya. Selain membangun pool, itu juga tentunya pasti untuk mencari lahannya itu sangat susah ya. Apalagi untuk Rosalia Indah ini rata-rata baik poolnya itu lokasinya banyak yang strategis ya teman-teman. Jadi mengarah ke pusat kota teman-teman. Jadi penumpang itu tidak perlu khawatir lagi ketika menggunakan jasa Rosalia Indah, baik itu layanan big busnya maupun layanan shuttle travelnya. Itu dia tinggal datang ke kantor perwakilan resmi Rosalia Indah yang ada di kota-kota teman-teman. Jadi untuk sekarang ini hampir seluruh kota-kota di Jawa ya itu sudah terjamah oleh Rosalia Indah teman-teman. Jadi tinggal ada beberapa kota sih memang yang belum dilayani oleh Rosalia Indah. Mungkin kedepannya bisa jadi Rosalia Indah akan berekspansi ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh Rosalia Indah. Jadi itu ya, faktor pertama yang paling mempengaruhi adalah Rosalia Indah mampu menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk penumpangnya teman-teman. Jadi penumpang itu tidak perlu khawatir untuk naik turunnya ya, karena Rosalia Indah, PO Rosalia Indah ini sudah menyediakan tempat naik dan turun yang memang nyaman untuk para penumpang setianya teman-teman. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua mungkin ya. Jadi di faktor yang kedua ini PO Rosalia Indah sudah memiliki izin trayek atau rute yang sangat banyak ya teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk perusahaan otobus Rosalia Indah ini hampir ada di seluruh kota-kota di Pulau Jawa, dan di Sumatera pun sudah mulai menjamah banyak kota ya teman-teman. Mulai dari Palembang, Lampung, Batu Raja dan lain-lain. Untuk di Jawa sendiri itu hampir seluruh wilayah itu dilayani oleh Rosalia Indah, baik jalur Pantura maupun selatan teman-teman. Terbaru ini PO Rosalia Indah sudah berekspansi ke kota Bandung, dan ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Sebenarnya ini adalah mungkin ini adalah rencana atau isu yang sudah mulai rame dari tahun kemarin ya teman-teman. Cuman untuk realisasinya itu terjadi di tahun ini. Dan sebelum di ekspansi di Land Bandung, terbaru juga Rosalia Indah itu telah berekspansi ke Muria Raya ya teman-teman. Jadi land-land yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan oleh teman-teman busmania ataupun para pelanggan setia Rosalia Indah, ataupun mungkin kota-kota yang sebelumnya memang
dari lama sudah diidam-idamkan untuk Rosalia Indah berekspansi, akhirnya tahun kemarin dan tahun ini itu sudah mulai dimasuki PO Rosalia Indah dan menjadikan persaingan di jalur tersebut itu semakin ramai, teman-teman. Jadi untuk PO Rosalia Indah itu untuk saat ini memang bisa dibilang menjadi perusahaan otobus yang memiliki banyak izin trayek ya, teman-teman. Jadi rute-rutenya yang dilayani itu banyak, teman-teman. Jadi mulai dari Jawa Timur itu sampai dengan Sumatera itu rutenya ada semua, teman-teman. Jadi memang karena menurunnya beberapa perusahaan-perusahaan otobus besar yang dulunya menjadi pesaing ini juga turut mempengaruhi kenapa hingga saat ini perusahaan Rosalia Indah ini masih menjadi salah satu PO top tier pilihan penumpang ketika menggunakan jasa layanan transportasi bus, teman-teman. Lalu di faktor berikutnya yang mempengaruhi kenapa Rosalia Indah ini sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu PO top tier pilihan penumpang ketika bepergian menggunakan transportasi bus adalah sistem tiketing yang mudah dan pelayanan agen yang ramah ya, teman-teman. Jadi seperti yang sudah aku singgung di awal tadi atau di faktor pertama, untuk Rosalia Indah ini memang seperti sudah tersusun rapi ya, teman-teman, mulai dari sistem pelayanan dan tiketingnya, teman-teman. Jadi mulai dari tiket online maupun yang offline itu PO Rosalia Indah itu tidak ada perbedaan ya untuk pelayanannya, teman-teman. Jadi kalau mungkin kalian sudah terbiasa menggunakan jasa transportasi bus dan mungkin sudah pernah membeli tiket via online maupun offline, pasti kalian merasakan ada sesuatu yang beda, teman-teman, antara PO Rosalia Indah dengan perusahaan otobus yang lain ya. Jadi kalau perusahaan otobus yang lain itu mungkin ada ya, jadi pasti ada mungkin oknum agen atau salah satu oknum yang ketika kalian beli tiketnya via online dan ditukarkan ke agen tersebut, pasti agen tersebut itu seperti kurang ramah ya, teman-teman, karena agen tersebut tidak mendapatkan komisi. Beda halnya atau lain halnya kalau kalian membeli tiket via agen tersebut langsung ya, offline, itu agen tersebut pasti melayani kalian dengan ramah. Jadi untuk PO Rosalia Indah itu setahu Mimin ya, itu tidak pernah terjadi hal-hal yang seperti itu ya, teman-teman. Karena baik penumpang online maupun penumpang yang beli langsung via agen itu tidak ada perbedaan layanan untuk kepada penumpangnya ya, teman-teman. Jadi kalian pasti akan dilayani dengan ramah dan baik ya oleh petugas-petugas yang ada di kantor-kantor cabang ataupun di mitra agen ya, teman-teman. Jadi aku pun pernah merasakan ya ketika aku ngetrip bersama Rosalia dan aku beli tiketnya itu via online, teman-teman. Jadi ketika aku tukar di kantor cabangnya ya dilayani dengan ramah, teman-teman. Jadi nggak ada istilah penumpang online dan penumpang offline itu di Rosalia Indah itu hampir tidak ada istilah seperti itu ya, karena semua itu sama dan tipe petugas yang ada di sana itu tidak pernah membeda-bedakan baik itu penumpang online maupun penumpang offline. Nah, ini yang menjadi menjadi ujung tombak ya, karena ujung tombak utama pelayanan atau mungkin perusahaan otobus terutama di bidang transportasi akap antar kota antar provinsi itu adalah di agen ya, teman-teman. Jadi ketika agen ini pelayanannya baik, pelayanannya ramah, penumpang itu pasti nyaman, teman-teman, dan pasti mau balik menggunakan jasa transportasi bus tersebut, teman-teman. Tetapi kalau di awal aja sudah agennya ngeselin, terus dijutekin, itu pasti kita tuh alah percuma, busnya bagus-bagus tetapi pelayanan agennya tidak ramah. Pasti kita kalau mau naik PO bus tersebut pasti males, teman-teman, karena sudah merasa jengkel mungkin di awal karena pelayanan agen yang tidak ramah. Dan inilah salah satu faktor juga yang mempengaruhi kenapa sih Rosalia Indah itu sampai dengan saat ini mampu terus bertahan menghadapi ketatnya persaingan di dunia transportasi khususnya bus, teman-teman. Lalu untuk sistem tiketing online-nya sendiri itu juga mudah, itu bisa diakses dengan gampang ya. Itu ada di bio Instagram resmi atau Instagram official PO Rosalia Indah, teman-teman. Jadi kalian tinggal cari saja di sana, nanti kalian tinggal klik, lalu tinggal cari kota asal dan kota tujuan, kalian pasti akan menemukan nanti
kelas-kelas apa saja yang tersedia di Rosalia Indah, teman-teman. Dan sistem tiketingnya itu menurutku mirip kayak KAI ya, teman-teman, atau kereta api ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan jasa transportasi bus, ataupun teman-teman yang baru saja mau mencoba transportasi bus, kalau saran atau rekomendasi dari Mimin Gatra sih, lebih baik kalian menggunakan perusahaan otobus yang sistem tiketingnya atau sistemnya itu hampir mirip seperti kereta api ya. Jadi Rosalia Indah ini memang sangat mirip banget dengan sistemnya kereta api, teman-teman. Jadi sangat sistematis banget ya. Jadi sangat rapi banget, dan sampai dengan saat ini perusahaan otobus yang bisa seperti itu masih Rosalia Indah ya, teman-teman. Kalau untuk perusahaan-perusahaan otobus lain menurutku masih belum ya, teman-teman. Mungkin kedepannya akan ada yang seperti itu, cuman untuk saat ini masih belum ya, teman-teman. Jadi mungkin itu faktor-faktor yang paling berpengaruh kenapa perusahaan Rosalia Indah itu masih eksis hingga dengan saat ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya beberapa faktor yang menurut Gatras paling mempengaruhi kenapa sih perusahaan Rosalia Indah itu semakin kesini semakin berkembang pesat dan menjadi salah satu top tier perusahaan otobus di Indonesia, teman-teman. Jadi memang untuk Rosalia Indah ini mengedepankan pelayanan ya yang nomor satu, teman-teman. Lah, baik itu pelayanan dari sebelum naik ke busnya, lalu pelayanan di dalam busnya, lalu sampai turun ketika telah menggunakan jasa transportasi Rosalia Indahnya ya, teman-teman. Jadi aku tidak mau berkomentar lebih jauh ya terkait polemik yang terjadi beberapa waktu lalu yang menyangkut Rosalia Indah, karena itu bukan ranah Gatras ya, teman-teman. Pastinya manajemen PO atau perusahaan otobus Rosalia Indah itu sudah tahu ya apa-apa yang perlu diperhatikan dan apa-apa yang harus diperbaiki atas insiden yang terjadi beberapa waktu lalu. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya ini sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video Gatras selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.